Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari persiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Hanya Dialah yang patut dipuji dan disembah. Layakkan Tuhan kami untuk hampiri tahta-Mu. Layakkan kami untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Layakkan ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, haleluya, dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk hampiri tahta-Mu. Haleluya. Ku hampiri tahta-Mu. Layakkan ku memuji sembah-Mu. Layakkan, haleluya, aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Basuh hatiku, haleluya, dengan darah yang mulia. Oh, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, haleluya, haleluya. Basuh hati kami dengan darah-Mu yang mulia. Dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakkan kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Layakkan kehidupan kami untuk kami datang sujud menyembah di hadapan hadirat-Mu. Hanya dengan kesucian kami dapat berlayak untuk ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Sucikan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, siaplah hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami bersungguh-sungguh Tuhan. Biarlah kami benar-benar menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, bahkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita bersukaria karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, mari kita bersuka memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan.
bersuka di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan semuanya bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Mari semuanya sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya, mari bersuka dalam Tuhan. Puji Tuhan, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Amin. Ku datang lagi. Haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku. Mari puji Dia. Namamu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Aku rasa bahagia, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Serukan haleluya, haleluya. Seorang hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Seorang hosana, terpujilah namamu. Mari sama-sama saat ini ku datang lagi. Kami datang kepadamu Tuhan, junjungan hidup kami, junjungan hidupku. Mari angkat tanganmu, haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, telah ku lalui bersamamu Tuhan. Kami rasa bahagia, haleluya. Ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Semuanya katakan haleluya. Oh, haleluya. Kita bersorak bagi Dia. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Sekali lagi haleluya. Oh haleluya. Sorak hosana, haleluya. Kita berglory, haleluya, haleluya, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu.
Muliakan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu, haleluya, yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Mari nyanyi haleluya, haleluya. Kami menyanyi bagimu Tuhan, kami berseru haleluya. Hai jiwaku, nyanyi haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Mari semua kita puji Dia. Amin. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Semuanya haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Nyanyi haleluya, oh haleluya, haleluya buatmu Tuhan. Haleluya, pujilah Dia, muliakan Dia, hai jiwaku. Nyanyi haleluya, oh haleluya, haleluya. Pujilah Dia, muliakan Dia selamanya. Haleluya. Kita punya Yesus yang ajaib, kita punya Allah yang ajaib. Oleh sebab itu, kita terus menikmati keajaiban Tuhan setiap hari. Anugerahnya melimpah dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita naikkan pujian ini. Ajaib, sungguh ajaib. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari, setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Semuanya katakan ajaib, sungguh ajaib. Haleluya, kuasanya sungguh ajaib bagi kita. Amin. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Oh haleluya, ajaib. Amin. Dia sungguh ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib. Sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran
haleluya, menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kita tetap memuji Tuhan. Mari kita bawa pujian syukur kita kepada Tuhan, karena penyembahan kita hanya pusatnya kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku Tuhan, aku naikkan kepadamu. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati Kami persembahkan pujian kami Tuhan. persembahkan. Oh, haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Pujian dan syukurku Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari saya ajak kita semua naikkan tangan kita sebagai pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah persembahan bagi-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku naikkan padamu Tuhan. Pujian dan syukurku Kami bawa padamu Tuhan. ku bawa padamu Dengan rendah hati kami bawa ini Tuhan. rendah hati ku persembahkan. Kami sadar keberadaan kami semua hanya karena Engkau Tuhan. Bila ku ada Semua karena anugerah-Mu. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian ini sambil kita angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami
kami Tuhan adalah penyembahan bagi-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, haleluya, hidup kami Tuhan hanyalah penyembahan bagi-Mu. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, kami tahu hidup kami ini Tuhan berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus yang baik. Menyadari hidup kami karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Dan setiap pujian, penyembahan dari kehidupan kami, biarlah Engkau terima menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan lewat hidup kami Tuhan, hidup kami senantiasa mau menyenangkan, memuliakan Tuhan. Karena hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan terima firman-Mu. Berkaryalah Engkau Roh Kudus bagi kehidupan kami. Memberikan pengertian bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dan nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji hanya bagi Tuhan. Kami siap untuk kami menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, saudara-saudara. Saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, yang pada kesempatan ini temanya atau judulnya perpecahan mengakibatkan kehancuran. Sekali lagi, perpecahan mengakibatkan kehancuran. Tuhan tolong kita. Ada pepatah bilang, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Nah, sekarang ayat firman Tuhannya, saudara boleh lihat, buka di dalam kitab suci perjanjian baru, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-12, mulai dari ayatnya yang ke-22 sampai 28. Injil Matius pasal yang ke-12, kita lihat dari ayatnya 22 sampai 28. Di situ ada judulnya Yesus dan Beelzebul. Ya. Demikian firman Tuhan. Ayat 22 Injil Matius pasal 12. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud.
Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ayat 25, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Allah mengenai apa yang kita lihat dalam tema ini, mengenai perpecahan mengakibatkan kehancuran. Nah, saudara, perpecahan itu sama dengan tadinya bersama-sama, sekarang sudah tidak bersama-sama lagi. Perpecahan itu bisa juga diartikan ada yang menentang, ada yang melawan, ya. Ada yang tidak lagi di pihak yang bersama-sama tadi. Itulah yang seringkali terjadi di antara sesama. Di sini bisa saja terjadi di dalam rumah tangga, ya, dijauhkan Tuhan kiranya perpecahan-perpecahan yang begitu menyulitkan kehidupan ke depannya. Demikian juga di dalam berjemaah, dalam gereja, bisa saja adanya godaan-godaan dan terjadilah yang dikatakan perpecahan itu. Ya, tidak lagi bersama-sama, berpisah, tidak lagi setia dia beribadah, tidak bertekun, dan sebagainya. Nah, untuk itu, saudara, kita lihat di dalam dalam surat Yakub, pasal 4 di situ dikatakan, kenapa sampai timbulnya adanya perpecahan itu? Dari mana awal terjadinya? Nah, saudara buka dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, saudara bisa lihat di situ di dalam ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Nah, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini tantangan ini yang menjadi faktor penyebab kenapa adanya perpecahan. Ya, karena keinginan seseorang, keinginan sepihak, ya, dan kemudian tidak tercapai keinginannya itu, maka itu yang disebutkan hawa nafsu, keinginan diri sendirinya. Nah, saya ingat, saudara, di dalam kitab Kejadian itu, bagaimana air bah itu, atau pembinasaan atas bumi pada waktu itu, pada zaman Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, di situ kita akan lihat ada faktor perpecahan sampai terjadinya Allah memusnahkan bumi dengan air bah itu. Coba sudah lihat di dalam kitab Kejadian dari pasal yang ke-6. Di situ dituliskan dari ayatnya yang pertama kita boleh baca, kejahatan manusia judulnya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2.
Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Perhatikan, siapa saja yang disukai mereka. Itu sama dengan dalam surat Yakobus, keinginan diri sendiri, hawa nafsu. Sama dengan dalam Kejadian pasal 6, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ada juga kata kehendak diri sendiri. Kehendak hawa nafsu itu, keinginan yang kuat, dorongan kemauan daging ini, ego ini. Di dalam Roma pasal 1 sudah lihat hal yang sama diungkapkan di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21. Di situ saudara lihat bagaimana Allah membiarkan, kita baca Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Nah, ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Jadi, perpecahan yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 tadi, di situ berbicara mengenai ada satu tekanan, godaan, hawa nafsu yang membuat manusia lebih menginginkan kemauan dirinya sendiri. Itu terjadinya perpecahan. Lalu kemudian kita lihat di dalam surat Yakobus tadi dijelaskan, timbulnya, awalnya terjadinya perpecahan itu, ya, tidak lagi bersama-sama. Itu dijelaskan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ada keinginan-keinginan diri sendiri. Ya, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Tapi orang Farisi punya keinginan sendiri. Ya, keinginannya apa? Oh, dia menyembuhkan itu kerjasama dengan penghulu setan, Beelzebul itu. Itu keinginan sepihak daripada orang Farisi. Tapi keinginan Yesus sangat berbeda. Dari awal, dikatakan tadi dengan jelas, dalam Injil Matius pasal yang 12, keinginan untuk Yesus menyembuhkan orang buta itu, ya, dan bisu. Kemudian dibawalah kepada Yesus orang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga ia berkata-kata dan melihat. Perhatikan saudara, orang itu seorang yang kerasukan setan. Seorang yang buta. Seorang yang bisu. Kasihan sekali. Nah, Yesus melihat orang ini perlu ditolong. Ya, dari genggaman setan iblis. Dari kebisuannya, kebutaannya. Dan Yesus lepaskan, bebaskan. Yesus keluarkan si setan iblis yang merasuk hidup orang yang buta dan bisu ini. Tapi kita melihat kehendak baik, ya. Tapi akhirnya terpecah karena mereka tidak suka, tidak senang melihat Yesus mengerjakan sesuatu yang, karena orang-orang berkata, maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, iya ini agaknya anak Daud. Nah, mulai terjadi. Ada iri hati.
ada mau supaya dirinya orang Farisi ini yang menjadi yang terutama. Mereka tidak melihat sisi mengasihi, sisi menolong, sisi melepaskan dari iblis setan itu. Nah, saudara, kita melihat di sini, kalau sampai terjadi hal-hal itu, kalau dikatakan kembali di dalam Kejadian 6, sekarang kita datang kepada ayat yang ketiga. Tadi kan ayat kedua dikatakan, siapa saja yang disukai mereka mengambil perempuan, yang dikatakan manusia duniawi yang cantik-cantik itu. Nah, perhatikan ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Saat pekerjaan Allah, saat Yesus mengerjakan suatu yang ajaib, yang indah, saat Roh Kudus, Roh Allah yang ada diam di dalam kita, yang mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Allah, saat Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita dengar, ya. Tapi Kejadian 6, rohku tidak akan berbantah-bantah, tidak akan bertengkar, ya. Rohku, roh Tuhan itu tidak memaksakan kehendak Allah. Bisa saja, tapi itulah Allah, adil. Ya. Dia mengasihi. Saat roh Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik untuk manusia itu melakukan kehendak Allah, tapi manusia itu dikatakan manusia daging, bertengkar, di sini pakai kata, tidak akan selamanya tinggal manusia, karena manusia itu adalah daging. Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi saat dia ditolak, saat dia diabaikan, ya, saat dia ditentang, maka dikatakan dia tidak akan tinggal lagi. Dan terjadilah perpisahan. Roh Allah tidak lagi diam, tapi sudah lihat konsekuensinya. Air bah diturunkan, pembinasaan atas manusia. Kehancuran karena adanya perpecahan itu. Karena tidak hadirnya, tidak bersatunya. Seperti apa yang Yesus katakan, yang Yesus kerjakan. Tapi orang Farisi tidak mengerti. Nah, kita sebagai jemaat Tuhan di hari-hari yang terakhir yang tidak mudah ini, biarlah kita belajar. Ada kalanya seringkali keinginan kita begitu kuat. Ya. Ada kalanya seringkali ego kita, keinginan daging diri ini, begitu mau menonjol. Tapi hidup di dalam Tuhan, kita juga perlu mengerti. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan. Hidup yang menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin, yang memenuhi kita, adalah juga yang mempunyai keinginan dalam diri kita. Kehendak Allah supaya dikerjakan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau toh satu waktu kita tidak peka, kita mulai berbantah-bantah, kita mulai mempunyai pemikiran yang lain, yaitu dari hal diri daging ini, nah itu kita mulai mengabaikan. Kita mulai berpisah. Kita mulai tidak lagi bersama-sama di dalam pimpinan Roh Kudus. Perpecahan. Tidak lagi bersama-sama. Tapi puji Tuhan, kalau sudah lihat di dalam kembali Yakobus pasalnya yang ke-4, ya, Yakobus pasalnya 4, sekarang kita lihat di dalam ayat yang ke-4, di situ ungkapkan, sekarang ayat yang ke-4, lihat tadi ayat ke-3. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Nah, ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Persahabatan dan permusuhan dikatakan ayat 4 ini. Ada persahabatan dengan dunia, tapi ada permusuhan, pertentangan dengan Allah. Jadi pilihan kita, tapi Roh Kudus ingatkan kita, dorong kita, supaya kita bersekutu, bersatu, tidak pisah, tidak pecah, tidak lagi di dalam kasih sayang daripada Allah itu. Jadi ada persahabatan, ada permusuhan. Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tadi yang kita dalam Tuhan. Di sini katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak lagi ada di tempat di hadapan hadirat Allah. Tidak setia. Karena godaan, keinginan daging diri ini begitu kuat. Nah, itulah akan terjadi perpecahan. Kita tidak lagi menjadi sekutu atau satu di dalam Tuhan, tapi kita di sini dikatakan ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Di sini kata cemburu, ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Cemburu itu berbicara mengenai cinta kasih. Ya. Jadi roh Allah hadir, diberi untuk tetap kita satu mengalami apa yang dikatakan cinta kasih Allah. Diingini dengan cemburu. Allah tidak mau ada oknum lain, pihak lain yang kita cintai, yang kita utamakan. Itu dikatakan roh Allah diingini, roh Allah yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi Roh Kudus itu roh Allah yang tidak berbantah-bantah. Kalau toh kita datang kepada satu pilihan seperti dalam Roma pasal 1, Kejadian 6 ayat 2, apa saja yang atau siapa saja yang disukai, lalu dalam Roma pasal 1 itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Roh Kudus mau supaya kita tetap mengalami cinta Tuhan, bukan mencintai dunia. Berpisah kita, bermusuhan, berlawanan, bertentangan kita dengan Allah. Ya. Nah, kembali dalam Matius pasal 12 ayat 27 sekarang. Matius 12 ayat 27 sekarang, Saudara lihat. Ayat 27 ayat 26 maksud saya. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Ayat 27. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Nah, ayat 28 ini yang saya maksudkan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi tetap di dalam pekerjaan Roh Kudus, gerakan, pimpinan, dorongan, kuasa Roh Kudus itu, kita mengerjakan perkara-perkara yang Allah kehendaki. Mustahil sekalipun, ya, dirasuk setan, buta, bisu. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, kalau kita tetap bersatu, bersekutu, tidak bertentangan, tidak mengabaikan, tidak menolak pekerjaan Roh Kudus, hadirnya, ya, gerakannya, suara
yang selalu mengingatkan kita, kalau kita mengikutinya, firman Allah katakan, dengan cara mengusir setan, musuh yang memisahkan, yang memecahkan. Kita lawan, usir dia, perhatikan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi bukan kehancuran, saudara. Tapi seperti doa kita, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kebesaran Allah, rencana Allah yang indah, pasti memberkati, pasti menyelamatkan, pasti turun tangan campur tangan, pasti ada dalam setiap kesulitan apapun dalam hidup kita. Kita tidak lagi sendirian. Kerajaan Allah itu dikatakan sesungguhnya, ya, jelas firman Allah. Kerajaan Allah sudah, bukan akan, sudah datang kepadamu. Jadi saudara, usir iblis, pecah sama iblis. Kenapa harus kita pecah sama iblis? Karena Yohanes 8 ayat 44 katakan, kita ini tadinya anaknya, kita punya bapak itu iblis tadinya. Ya, kita punya orang tua di dalam dosa, oleh dosa itu. Yohanes 8 ayat 44, di situ tuliskan, ya, iblislah yang menjadi bapamu. Nah, kita harus pecah kongsi dengan si iblis itu. Kita harus putus hubungan. Karena kita punya cerita, kita punya perjalanan hidup atas kuasa dosa itu menjadikan kita anak-anak iblis, melakukan kehendak iblis. Kita harus berpisah dengannya. Ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini kita terikat melalui dosa. Nah, perpecahan itu harusnya bukan dengan Tuhan kita tinggalkan, kita abaikan, kita undur, tapi iblislah. Nah, dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, lawan. Dan dia akan lari. Lawan dia. Tidak bersekutu dengannya. Ya. Jelas tadi dikatakan Matius 12:28. Usir dia. Usir itu artinya kita tidak senang kehadiran. Kita tidak berbaikan. Kita terusik. Ya, kita tidak ada damai sejahtera dengan kehadiran iblis. Maka kita usir supaya diganti dengan tidak ada damai, diganti dengan damai sejahtera. Ya. Kita usir, ganti ketakutan. Datang itu kekuatan, kecakapan. Inilah yang dikatakan oleh firman Allah. Nah, saudara, kalau sebelum saya akhiri, saudara lihat dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai keadaan 7 sidang atau 7 gereja akhir zaman. Saudara lihat dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, di situ setiap selesai firman Allah datang kepada jemaat-jemaat itu, ya, mulai dari, coba saya lihat di dalam Wahyu pasal 2, mulai dari jemaat di Efesus, habis dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, lalu kemudian dikatakan juga dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna dan selanjutnya. Tetapi selalu kita dapati diakhiri dengan Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi bukan gancuran, tapi mempunyai perjanjian, ya, dikatakan kemenangan. Dikatakan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di mana? Di taman Firdaus Allah. Demikian sudah lihat di dalam ayat 11, ayat 17, ayat 29, pasal 3, ayat 6, ayat 13, ayat 22. Semua dikatakan sama. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jelas dikatakan seperti yang tertulis di dalam firman Allah.
membutuhkan kemenangan itu, bukan kehancuran. Jadi terpujilah akan nama Tuhan. Melalui firman Allah ini, kita orang percaya jemaat Tuhan diingatkan, hari-hari yang tidak mudah ini, jangan kita ditipu dengan keinginan siapa saja yang kusukai, dengan keinginan seperti yang dikatakan di dalam surat Roma pasal 1 tadi, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Marilah, kita sudah diberkati melalui hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, luaskan, jangan berpisah dengan pekerjaan Roh Kudus, jangan berbantah-bantah. Bukalah hatimu, rindulah dia, luaskan, dan kita bersekutu, erat, melekat, menyatu di dalam Tuhan, menghadapi tantangan, cobaan apapun. Dia memberikan kemenangan. Jadi saat engkau lemah, Roh Kudus akan mulai mengingatkan janji firman. Dia mulai membangunkan iman kita. Saat kita sakit sekalipun, saat kita dalam kesulitan ekonomi, saat kita dalam ketakutan, saat dalam kita menghadapi tembok yang tinggi. Bukan dengan kekuatan keinginan diri sendiri. Serahkan, berdoa. Dalam nama Yesus kita usir si iblis itu yang membimbangkan. Ya, dan kita percaya seperti tadi dikatakan dalam Injil Matius 12 ayat 28, sesungguhnya Injil Matius 12 ayat 28, ya, kita usir si iblis, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu, bukan kehancuran, tapi karena kerajaan Allah ada dalam kita. Haleluya. Saudara diberkati, saudara kuat, saudara cakap, saudara bersuka cita, saudara dengan penuh kemuliaan Allah melewati hari-hari ini. Karena dia tidak pernah meninggalkan, dia berikan, dia curahkan Roh Kudus. Lembutkanlah hatimu. Biarlah kita tidak berpisah, ya, tidak bertentangan, tapi menjadi sahabat-sahabat Allah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terimalah firman Allah, percayalah, engkau diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari saudara, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Dia. Mari kita serahkan segala diri kita di dalam tangan kasih karunia. Sembahlah Dia, berserulah kepada Dia, muliakanlah Dia. Saya yakin Tuhan akan beserta kita. Puji Tuhan. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi,
perlu kasih-Mu Tuhan, mengikat kehidupan kami. Haleluya. Glory buat Yesus. Kasih yang besar, kasih yang memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Di dalam Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan damai-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih dari aliran Roh Kudus. Haleluya, mengalir Tuhan, kehidupan yang daripada glory Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami sanjung Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, kemuliaan, kekuatan Roh Kudus memulihkan kami. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur. Satukan kami Tuhan, satukan kami Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Tangan-Mu tiada singkat menjamah anak-anak-Mu. Turun tangan, campur tangan. Kuasa Roh Kudus memampukan, menguatkan, menghibur, memberikan mengerti Engkau lebih jauh. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami berseru kepadamu. Haleluya, haleluya. Kami memandang kepadamu Yesus. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah air kehidupan. Syukur, puji nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory buat Yesus. Kami diberkati Tuhan, kami diberkati Tuhan, kami diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat tinggal Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Satukan kami Ya Tuhan, satukan kami. Haleluya, kuatkan, kokohkan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna.
kami kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Satukan kami, satukan kami. Haleluya. Kami berseru mencari Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Firman Tuhan. Satukan kami Tuhan. Haleluya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang mundur biarlah kasih-Mu menarik kembali. Haleluya, 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 haleluya. Raja pun satulah, tubuh Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu di dalam Engkau Tuhan. Kami kuat, kami penuh dengan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang tangan kami Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Inilah penyembahan pujian kami Tuhan. Inilah pengakuan iman kami kepadamu. Engkaulah Allah yang satu. Engkaulah Raja yang satu. Engkaulah tubuh Kristus yang satu dan kami adalah bagian daripada anggota tubuh Kristus. Kami memuji, menyanyi, haleluya. Terima kasih Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui pujian penyembahan kami tetap disatukan, kami tetap dikumpulkan kawanan domba gembalaan-Mu. Tidak ada yang tercerai-berai, tidak ada yang terpisah-pisah. Dijauhkan kami daripada mengeraskan hati, menentang, kurang percaya. Engkau bangkitkan kami dengan kuasa firman-Mu. Kami mengalami Engkau ada sebagaimana Engkau ada dalam hidup ini. Kami tetap melekat menyatu, memandang berseru. Hanyalah Engkau Yesus jawaban atas segala hal. Ampuni kami, kuduskan kami dengan demi perjanjian firman-Mu. Kami mau kembali lagi berdiri sebagai orang-orang yang dipilih, yang dipanggil, makanya dipakai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau kembali memandang kepadamu Tuhan, karena dari pihak Tuhan datang pertolongan itu. Kuduskan kami, berkati kami, dengar doa kami yang berkeluh kesah. Kami yakin Engkau memberikan kekuatan, kehadiran Roh Kudus, yang menyatakan betapa Allah mengasihi, mencintai, betapa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Diberkatilah jemaat Tuhan, diberkatilah kita yang sama-sama bertekun bertahan sampai hari waktu Engkau datang menjemput saleh-salehmu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Engkau bersama orang-orang percaya dalam usaha pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam masa pendidikan anak-anak kami juga. Tuhan peduli dan mengerti dengan segala keberadaan kami dan pelayanan apa yang Engkau percayakan dalam hidup kami ini. Inilah doa kami. Kami mau menjadi setia sampai Engkau datang. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur dan bersukacita dalam ibadah online ini. Masih ada firman yang diberikan. Masih ada iman yang dikuatkan, ditumbuh tambahkan.
marilah kita berjalan bertekun, bertahan, bersekutu di dalam pimpinan pekerjaan Roh Kudus itu. Akhirnya, marilah kita diberkati dengan berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, damai dan sejahtera, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kemenangan pimpinan persekutuan Roh Kudus adalah bagi kita sungguh indah, ajaib, mulia dan besar. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Puji Tuhan.